Halo semua, perkenalkan saya Christian Carlos, saya dari 2SIA. Di sini saya akan buat video laporan untuk mata kuliah pemrograman framework lanjutan. Nah, kali ini itu di mana kita disuruh untuk menambahkan halaman baru yaitu ada produk dan juga produk detail yang ada di sini. Nah, kemudian nanti akan ada penggunaan pertama itu kita akan menggunakan dataset yang kita buat sendiri yang menggunakan JSON. Kemudian kita juga bisa menggunakan Axios untuk mengambil dataset dari database lain. Kemudian kita juga bisa menggunakan use effect nantinya. Oke, pertama-tama di sini saya akan mencontohkan untuk yang manual terlebih dahulu. Jadi kita akan membuat dataset dengan nama produk sedap JSON dengan format JSON ya supaya bisa kita import. Nah, sebanyak 25 kalau nggak salah saya. Jadi di sini kita tentuin untuk atributnya ada title, kategori, price, image, dan juga brand. Nah, pada bagian produk karena kita manual, kita akan import ya, yaitu kita import si products. Jadi products ini variabel bebas sebenarnya, kita bebas saja nentunya. Kemudian isinya itu kita akan ngambilnya dari si produk sedap JSON. Kenapa di sini titik dua? Itu berarti dia keluar dua tingkat ya. Kalau misalkan cuma satu, maka dia cuma keluar dari produk aja, tapi dia masih di dalam folder package, di folder page. Kalau udah dua tingkat keluar, maka dia juga udah keluar dari folder page. Jadi dia sudah berada di dalam pertemuan 6. Dia bebas akses di asset, out, komponen, sampai juga si main JSX-nya seperti itu. Oke, setelah itu kita membuat seperti ini. Kita menambahkan tabel dengan isi ada kolom untuk ID, ini pagar, kemudian ada nama, kategori, price, dan juga vendor. Di mana, nah ini diambil dari produk ini. Jadi data produknya yang diambil untuk mengisi si kolom-kolom yang udah ditentuin. Di mana di sini ID-nya itu akan dimulai dari satu, kemudian akan ditambah di setiap indeksnya seperti itu. Kemudian dari nama kita ambil dia dari title, kategori dari kategori, price dari price, tapi price-nya dikali 1000 dengan ada penambahan string yaitu rupiah. Kemudian vendor itu menjadi brand. Nah, seperti ini kita coba buka ini. Nah, oh, sebelumnya kita juga harus menambahkan di bagian sidebar. Nah, kita tambahkan navlink baru yaitu dengan rootnya products dengan nama products. Jadi bedanya ini untuk penamaan di bagian sidebarnya nanti, sedangkan ini untuk rootnya. Kemudian dengan icon MD Fastfood yang udah disediain oleh ini udah disediain dari React-nya. Kemudian di sini juga namanya adalah menu class. Oke. Kemudian setelah itu kita masuk juga di main JSX, kita masukkan dia yaitu ini. Kita masukkan rootnya yaitu adalah products agar bisa kita panggil. Oke, kita coba langsung masuk ke dalam websitenya. Kita masuk ini udah ada di bagian sidebar. Kita coba klik. Nah, ini isinya. Search di sini belum ada fungsi. Add buttonnya juga belum ada fungsi dengan nama seperti ini. Nah, oh mohon maaf ternyata ada 30 indeks. Ternyata ada 30 menu atau 30 dataset. Nah, seperti itu kalau misalkan kita manual. Tapi kalau teman-teman mau em, kita nggak kita kesulitan mungkin kita capek untuk buat dataset jadi kita bisa ngambil dataset dari dummy JSON dari database dummy JSON atau dari API dummy JSON kita masuk ke products jadi cara kedua itu agar gampang nah seperti ini kita menggunakan Axios kita ambil isi dari productsnya dummyjson.com. Oke, ini sebenarnya udah menggunakan use effect, tapi nanti kita gunainnya. Kemudian ini ada juga times out, nanti aja kita gunain. Oke, nah ini juga kita pindahin dulu, karena dia nggak seharusnya di sini. Oke, nah setelah itu yang di bawah ini juga ya. Ini di X, kita bebas aja mau dibuat di mana. Nah, seperti ini aja dulu. Kemudian ini juga um, di komen. Ini juga di komen. Sebentar, langsung aja komen sekali dua. Di komen, oke. Nah, seperti itu. Ini kenapa ya masih merah? Oke, sebentar ya. Kita coba ini dulu.
di ini. Oke, ini juga. Sebentar. Oke, Ctrl X. Ini juga dihapus. Maksudnya di komen dulu. Oke, dia salahnya ternyata di situ. Dan saya juga baru sadar. Ini juga di komen dulu karena belum ada guna. Oke, kita coba lagi masuk. Nah, sudah seperti ini. Dia akan manggil dari si dummy JSON product. Oke. Selanjutnya kita akan coba penggunaan use effect maksudnya tanpa menggunakan const timeout. Use effect ini masih use effect yang biasa, jadi dia hmm, nggak akan ngegunain query dulu supaya supaya tahu bedanya nanti apa. Oke, seperti ini. Nah, kita coba masuk. Oops. Oke, seperti ini. Nah, kita coba inspect. Nah, di bagian network kita fetch. Oke, ini masih search. Coba saya cek dulu. Oke, di sini ternyata kita masih belum. Nah, seperti ini. Jadi, di bagian sini, kalau kita menggunakan use effect yang biasa, tanpa dependensi, uh, dia akan nge-request terus isi dari products yang ada di dalam dummy JSON itu di dalam website kita. Jadi, ini buat request yang sangat banyak. Dia akan nge-request terus nih. Nge-request tanpa henti dari isi dari produknya dummy JSON. Nah, untuk mengurangi itu, kita perlu menggunakan yang namanya kita menggunakan kita menggunakan useState yang ada tambahannya query kosong seperti ini. Fungsinya apa? Supaya si produk itu nggak terus-terusan di request. Bentar. Kita coba refresh lagi. Nah, coba inspect di bagian network, kemudian fetch. Oke, kita coba reload. Nah, jadi dia nggak akan nge-request berkali-kali. Dia akan cuma nge-request 2 aja. Nggak banyak seperti tadi. Kalau tadi kan dia nggak henti-henti ya. Kalau ini dia cukup 1 atau 2 kali request, dia akan sudah berhenti. Oke, kita coba refresh lagi. Nah, sama aja. Itu kalau kita menggunakan use effect yang ada dependensi dengan array kosong. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba menggunakan yang ada query. Bedanya nanti bisa kita lihat. Sebentar. Oke, langsung ketik aja deh. Query. Nah, seperti ini. Kemudian di sini juga kita tambahin. Jadi dia seperti ini. Oke, coba run lagi. Kita refresh. Oke. Kalau misalkan kita menggunakan search, mari search, jadi kita harus hidupin input ini. Jadi, sebentar. Oke. Ini adalah fungsi di sini, guys. Nah, ini kita baru bisa searching. Kalau yang di sini nggak bisa. Seperti itu. Nah, kita bisa misalkan cari beauty. Oh, dia harus nyari namanya ternyata, teman-teman. Nah, seperti ini. Tapi kalau misalkan kita lihat di sini, nah, sebentar, coba reload lagi, agak, oke, kita coba search. Nah, kalau seperti ini, kalau misalkan kita menggunakan query, maka setiap apa yang kita klik atau kita ketik di satu huruf pun, dia akan langsung nampilin di bagian sini. Jadi dia akan requestnya per huruf atau per apapun yang kita ketik masuk ke dalam sini. Jadi ini juga memperbanyak ya. Untuk cara kita agar dia tidak sebanyak ini, maka kita perlu menambahkan kodenya lagi, yaitu const timeout. Jadi, oke, sebentar, kita coba hapus dulu ini semua. Nah, jadi kita diperbolehkan mengetik sampai selesai, kemudian 500 mili detik setelahnya, dia akan menyimpan apa yang kita ketik
seperti itu ya. Ini 500 milidetik maksudnya. Seperti misalkan nih saya contohkan, kita refresh coba lagi. Nah, kita kalau misalkan nyari essence. Nah, setelah 500 milidetik baru muncul di sini query apa yang kita cari. Sebelumnya itu kan kalau misalkan nggak ada timeout, kita kan setiap kita klik ada huruf S, E, itu kan akan muncul di bagian sini. Kalau misalkan kita menggunakan timeout, nah dia akan kita dikasih jeda selesai ngetik itu sebesar 500 milidetik, kemudian akan disimpan query-nya. Nah, seperti ini ada tulisan essence. Oke, kemudian selanjutnya itu kita menambahkan yaitu produk detail. Produk detail ini akan menampilkan jadi nanti sebentar kita refresh lagi ya. Kita nggak lihat dari sini lagi. Nah, setiap ini kita bisa klik seperti itu per ID-nya. Jadi kita bisa lihat isi dalam produknya. Jadi agar lebih detail lagi dengan penambahan ini. Jadi di mana di bagian item title itu kita buat sebuah link yang akan mengarahkan kita ke halaman produknya. Kemudian berdasarkan item ID yang kita klik di dalamnya, di dalamnya produk detail ini dia akan menampilkan detail yang lebih mendalam per produk dia di masing-masing ID-nya. Tetap akan menampilkan title, kategori, brandnya juga dengan harganya. Oke, itu kita perlu menambahkannya di bagian main JSX. Nah, di sini kita menggunakan uh, nested root di bagian sini di mana kita menambahkan root add baru dengan produk berdasarkan ID yang akan mengirimkan kita ke dalam produk detail seperti itu. Ya, benar-benar benar. Oke, selanjutnya saya juga lupa. Jadi saya juga menambahkan React Lazy untuk di bagian produk detail sama seperti dashboard yang sebelumnya. Oke. Nah, kita tinggal masuk ke dalam sini, kita klik, dia akan loading. Nah, dia akan menampilkan uh, spesifik mengenai item-itemnya per ID seperti itu. Nah, untuk materi kali ini seperti itu saja. Terima kasih.